Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas P Channel. Di video kali ini, di Mas P Channel akan membahas tentang kepemimpinan Indonesia dari era Soekarno sampai Soeharto. Simak terus videonya sampai selesai. A few moments later. Kepemimpinan Indonesia dari era Soekarno sampai Soeharto. Dan berikut adalah gaya kepemimpinan pemimpin negara Indonesia dari masa Soekarno sampai Soeharto. Kepemimpinan Presiden era Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1902 di Jawa Timur dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan R.A. Ida Nyoman Rai yang saat itu termasuk dalam keluarga bangsawan dan merupakan keluarga terhormat jika dilihat secara struktur sosial. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno disebut sebagai sosok yang sempurna, terlebih dalam memimpin negara Indonesia yang sangat luas dan beragam ini. Soekarno tidak hanya berharisma dan berwibawa, tetapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog. Jika melihat dari gaya kepemimpinannya, tidak diragukan lagi kalau Soekarno masuk dalam golongan pemimpin bergaya karismatik, yang mana dirinya memiliki daya tarik, berwibawa serta energi yang luar biasa, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Soekarno sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain, sehingga menjadi sama dengannya, serta mampu membuat mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar, merasa sayang, dan bangga dengan pemimpinnya. Memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pemimpin, dan yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompoknya. Kepemimpinan Soekarno memiliki prestasi untuk Indonesia, yaitu semangat revolusi yang membuahkan kemerdekaan. Keberhasilan pertama yang tidak akan pernah dilupakan dari Soekarno ialah bagaimana ia mampu mengobarkan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut akhirnya membawa Indonesia kepada kemerdekaan di tahun 1945. Gerakan non-blok di bawah kepemimpinannya, Soekarno tercatat berhasil membentuk gerakan non-blok atau JNB pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 1955. Dan prestasi selanjutnya Soekarno untuk Indonesia adalah menyatukan Papua Barat ke NKRI. Lanjut kepemimpinan Presiden era Soeharto. Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai tahun 1998 menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer, "The Smiling General", karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September tahun 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Namun jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari gerakan 30 September. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRX
Sebagai presiden pada 26 Maret tahun 1968 menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, tahun 1978, tahun 1983, tahun 1988, tahun 1993, dan tahun 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei tahun 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selama hampir 32 tahun, pemerintahannya Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini, masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer to Self-Sufficiency dari Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 1984 yang diterima Presiden Soeharto. Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timur Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15–35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun, hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan majalah Time kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili. Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kali ini tentang kepemimpinan era Soekarno sampai era Soeharto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.